Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Hai. jumpa lagi di Bucin, Bicara Urusan Cinta, sebuah family channel yang membahas seputar perkawinan, keluarga. dan parenting. Baik, kita di topik terkait dengan pondasi mental kuat. Dimulai dari keluarga. Ya, seperti biasa, Bucin Family Channel direkam di studio Family Therapy Room, Home of Karuna at Familia Indonesia. Sobat Bucin, Anda kenal orang-orang bermental kuat? Ada yang bilang mental baja atau orang-orang yang gak ada matinya. Atau kita kenal sebagai orang-orang yang resilient. Orang-orang bermental kuat tersebut sama saja dengan kita dan banyak orang lainnya. Bisa mengalami sedih, sakit hati, kecewa, dan bahkan bisa mengalami beraneka masalah dan penderitaan-penderitaan hidup. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat mereka bisa bangkit kembali setiap kali mereka jatuh? Apa yang membuat mereka bisa bersinar kembali setelah mengalami masa-masa gelap? Apa yang membuat mereka bisa terus berjuang sementara banyak orang yang menyerah karena kelelahan? Dari mana energi mereka? Bagaimana mereka berlatih? Apakah keluarga mempengaruhi kekuatan mental seseorang? Biar nggak lama-lama, mari kita bahas. Sobat Bucin, apa itu kekuatan mental? Secara sederhana, kekuatan mental adalah dorongan. Dorongan itu terdiri dari kemauan atau tekad ya, dan kemampuan juga untuk terus maju ketika keadaan menjadi sulit. Jadi dorongan untuk terus maju ketika keadaan menjadi sulit. Dorongan itu terdiri dari kemauan dan kemampuan. Kita tidak pernah tahu apakah kita itu bermental kuat atau tidak bila tidak diuji. Dan ujian kekuatan mental adalah pada saat-saat sulit. Ada seorang Rupi Kaur yang membawakan sebuah kalimat bijak buat kita. If we were born with the weakness to fail, we were born with the strength to rise. Jadi kalau kita terlahir punya kelemahan-kelemahan sehingga membuat kita gagal, tapi kita juga berarti terlahir punya kekuatan-kekuatan untuk membuat kita bangkit. Logis banget ya. Pada tahun 2002, Profesor Clough dan Dr. John Perry mengidentifikasi kekuatan mental dalam diagram sebagai berikut. Dalam diagram kita melihat bahwa untuk yang disebut kekuatan mental ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek kontrol atau kendali. Yang kedua adalah komitmen, keteguhan, komitmen itu ya. Lalu yang ketiga adalah challenge, kemampuan untuk menghadapi tantangan atau masalah. Dan yang keempat adalah aspek confidence. Dan masing-masing aspek terbagi menjadi 2 sub-aspek, jadi ada 8. Kontrol terbagi menjadi kontrol terhadap kehidupan, keseharian. Yang kedua adalah emotional control, bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Dan itu adalah bagian dari kontrol, kekuatan kita untuk mengendalikan. Lalu yang kedua, komitmen. Itu terbagi 2 sub-aspek, yaitu orientasi kepada prestasi, achievement orientation, dan tujuan, orientasi kepada tujuan. Itu yang dimaksud dengan komitmen. Jadi orang-orang yang bermental kuat, itu punya ketangguhan untuk mencapai tujuannya dan ingin berprestasi. Jadi kalau ada kesulitan, dia bisa atasi. Kenapa? Karena dia punya tujuannya. Jadi ada komitmennya, ada kesetiaannya untuk mencapai yang lebih besar. Yang aspek ketiga, challenge, terbagi menjadi 2 sub-aspek, yaitu orientasi belajar, jadi ingin belajar, dari pengalaman tuh bisa belajar menjadi lebih baik, bisa bertumbuh. Dan yang berikutnya adalah orientasi resiko, dia bisa mengukur, wah ini resikonya ini dan itu.
Jadi bukan modal nekat gitu ya, bukan karena tidak tahu, tapi orang yang tangguh secara mental itu dia tahu resikonya apa, tapi dia mampu menanggungnya. Dan yang terakhir, confidence atau keyakinan diri terbagi menjadi 2 subaspek, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri, dia punya kemampuan, oke, aku bisa handle ini, aku bisa atasi ini. Karena dia tahu kemampuannya cukup. Lalu yang berikutnya adalah interpersonal confidence atau keyakinan bahwa secara interpersonal, hubungan antar pribadi dia mampu menghadapi ini. So, Sobat Bucin, kita sudah bahas tentang mental kuat. Sekarang pertanyaan berikut yang kita bahas. Apakah keluarga mempengaruhi kekuatan mental seseorang? Jawabannya yes. Buktinya artikel ini adalah salah satu dari banyak artikel yang membuktikan bahwa keluarga memegang peranan yang penting untuk membangun kekuatan mental anggotanya, khususnya anggota remaja. Highlight dari artikel ini adanya penularan ketangguhan mental dari orang tua kepada remaja yang terjadi di dalam keluarga. Artinya, ketangguhan mental itu kok menular? Ya, artinya melalui keteladanan, melalui pola pengasuhan. Rupanya, orang tua yang menunjukkan ketangguhan mental, kekuatan mental, anak-anaknya, terutama anak-anak ketika beranjak remaja, itu menunjukkan ketangguhan mental juga. Gitu ya, itu betul-betul hasil penelitian. Yang kedua, ketangguhan mental orang tua berhubungan positif dengan kesejahteraan mental remaja. Kalau Anda mau anak-anak Anda bahagia, sejahtera secara mental, punya psychological well-being yang baik, orang tuanya perlu menunjukkan ketangguhan mental. Karena kalau orang tua tidak menunjukkan ketangguhan mental, anaknya galau, anak-anak remajanya cemas, khawatir, tidak punya confidence gitu ya. Tapi orang tua yang tangguh mentalnya, anak-anaknya lebih bahagia. Dan yang ketiga, kohesi keluarga, artinya kohesi itu kedekatan hubungan antar keluarga, kekompakan, kebersamaan, persatuan, memoderasi proses mediasi ketangguhan mental remaja. Jadi rutenya, kalau kita orang tua punya ketangguhan mental, orang tua yang punya ketangguhan mental, tadi anak remaja juga punya ketangguhan mental. Tapi orang tua yang punya ketangguhan mental, ditambah dengan faktor moderator, yaitu keluarganya kompak, anak-anaknya akan semakin tangguh mentalnya. Dibandingkan dengan meskipun orang tuanya tangguh mentalnya, tapi keluarganya nggak kompak misalnya gitu ya. Nah itu akan mempengaruhi ketangguhan mental remaja. Artinya kalau mau mental remaja kita tangguh, anak-anak kita tangguh, orang tuanya mentalnya tangguh, tapi diperkuat gitu ya dengan keluarga yang kompak. Baik, diskusi, Ya, sharing. Gimana, Papi? Duluan dah. tapi sebelum aku mulai bicara, menurut kamu aku mentalnya kuat nggak? Kuat, kamu mentalnya kuat. Dibandingkan aku sih kamu aja dah. Gua udah nggak ini. Kamu aja, Pi. Aku mentalnya nggak setangguh Papi. Jadi memang saya sepakat ya sama teori yang tadi juga dikatakan oleh Mona gitu ya, bahwa betul keluarga itu membentuk mentalitas seseorang menjadi kuat atau sebaliknya gitu ya, atau lembek atau biasa-biasa saja gitu ya. Saya banyak belajar itu dari papa mama gitu ya. Kalau dari papa itu saya banyak belajar tentang keteladanan, integritas ya, kejujuran, kerja keras, disiplin, kebersihan. Itu papa betul-betul membuat kita itu memahami lah gitu ya, yang benar tuh, yang ideal itu seperti apa gitu ya. Dan itu ada ujiannya tanpa kita sadari ya. Saya pernah dapat nilai gitu ya, jelek gitu ya, rapor gitu, itu papa itu buang rapotnya gitu ya. Jadi ya, gimana mental kita gitu kan? Ya pasti kita tertekan dong ya. Kita Sampai dilempar rapor sampai gitu ya. dilempar rapor. Betapa buruknya nilai. Nggak pantas dilihat. Tidak pantas dilihat gitu ya. Bahkan. Jadi kadang-kadang tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang tua itu ya, dengan kadar yang cukup gitu ya,
itu memang dibutuhkan oleh si anak untuk bertumbuh, berkembang sehingga dia siap untuk menghadapi kehidupan realitanya seperti itu ya. Kemudian juga saya ingat ya, ketika saya misalnya melakukan satu kesalahan gitu ya, saya itu merusak ya, ada dagang orang berjualan bakso gitu ya, saya nabrak gitu ya. Kemudian mungkin karena kacanya ada yang jatuh ke bakso itu ya, air bakso itu dimandikan ke badan saya itu ya, dan itu di banyak orang gitu ya. Jadi karena dia sudah tidak bisa jualan bakso lagi gitu ya. Nah, tetapi di situ bukan maksud ayah saya mempermalukan, walaupun mungkin sekarang malu banget gitu ya. Tetapi di situ dia ingin mengatakan, kamu bersalah, ya kamu harus terima hukumannya. Nah, mungkin hukuman yang pada saat itu karena saya merusak sesuatu, kemudian ya saya harus merasakan gitu ya bayarannya. Walaupun papa itu langsung bayarin, semua itu dibayar sama papa gitu ya. Jadi orang itu udah nggak jualan lagi gitu ya, tapi dibayarin gitu ya. Nah, jadi hukuman-hukuman artinya kesulitan-kesulitan ketika kita masih kecil ya, kita melihat tuh dari orang tua kita ya, termasuk juga mama. Mama itu orang yang sabar, mama itu orang yang setia, mama itu orang yang peduli ya sama orang lain. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Jadi menghadapi papa yang keras gitu ya, bagaimana mama mengimbanginya gitu ya dengan kesabaran dia. Itu semua bisa dibilang ya, ketika saya gitu ya bertumbuh dewasa seperti sekarang, itu saya memotret gitu ya. Saya potret kehidupan itu, ternyata baik papa maupun mama gitu ya, itu adalah orang-orang yang saling mencintai dan saling melengkapi gitu. Dan dengan hiruk pikuknya hidup yang naik turun gitu ya, ketika mereka bersama itu mereka bisa solid sampai sekarang. Perkawinan papa mama itu termasuk perkawinan yang baik ya. Dan anak-anaknya kami semua itu melihat ini sesuatu yang harus dicontoh ya, harus dilihat. Nah, jadi bagaimana gitu ya dengan anak-anak kami gitu ya. Ya sama, saya juga banyak belajar keteladanan itu dari papa mama, dan harapannya anak-anak juga nanti akan belajar dari keteladanan kami berdua gitu ya. Apa hal-hal baik dari kami, semoga itu juga bisa diturunkan. Nah, tentu saja kenapa orang itu tadi bisa punya mental kuat atau resilience, itu memang harus ada ujiannya. Jadi ujiannya itu betul-betul dimiliki nggak atau dilampaui nggak oleh kami gitu ya, dan oleh anak-anak. Ketika ujian ketahanan menghadapi naik turunnya kehidupan itu bisa dilampaui dengan baik, maka kita punya mental yang baik gitu ya, mental yang kuat gitu. Dan anak-anak juga bisa akan punya mental yang kuat. Nah, ujian-ujian kehidupan itu, saya mempunyai 3 rumus gitu ya. Yang pertama itu hadapi. Jadi hadapi semua soal, semua kesulitan, semua permasalahan, semua tantangan itu dihadapi. Bagaimanapun kerasnya, tajamnya, sulitnya, hadapi. Ya. Jangan kabur gitu ya. Tidak boleh kabur gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana menghadapinya? Yang kedua adalah dengan ketenangan hati, dengan kejernihan pikiran, dengan kelapangan keterbukaan ya pikiran dan hati. Itu pasti akan membuat kita mempunyai kesempatan bagaimana kita bersikap. Nah, yang ketiga adalah menarik pembelajaran dari itu semua. Sehingga akhirnya kita tahu jangan sampai kita jatuh kepada kesalahan yang sama gitu. Kemudian kita mendapatkan kebijakan di situ. Dan oleh karena itu baik peristiwa-peristiwa yang sulit itu perlu dirayakan, perlu disyukuri. Nah, kalau Mona ini paling seneng tuh bersyukur dengan segala perayaan gitu ya. Saya suka perayaan. Jadi anaknya ikut lomba, mau menang mau kalah, yang penting kamu ikut. Tetap dapat hadiah. Tetap dapat duit. Dapat hadiah dari mamanya. Dari mamanya. Nah, itu ujian-ujian itu perlu diberikan.
bagaimana anak-anak menghadapi ya tekanan-tekanan itu. Tapi kita ukur gitu ya, yang terukur gitu. Nah, jadi itu Mona ya. Jadi ketika kita mau punya mental yang kuat gitu ya, memang pertama-tama keluarga juga harus menjadi teladan gitu ya. Ya, jadi kalau dari saya sih, karena saya merasa saya tidak terlalu tangguh secara mental dibandingkan Chandra. Jadi kalau tadi dilihat dari diagram, ada kontrol, komitmen, challenge, dan confidence. Mungkin kalau saya itu secara ketangguhan itu ada di aspek confidence, bagus gitu ya. Lalu terhadap challenge juga oke. Tapi untuk kontrol itu sepertinya kurang. Yang tadi misalnya bagaimana sih kita terutama kontrol emosi gitu ya. Itu Chandra lebih hebat. Dia bisa lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Kalau saya kan suka panik gitu ya. Apalagi kalau nyangkut hal-hal penderitaan saya tuh kalau nyangkut anak itu kurang rasional lah gitu ya. Jadi saya merasa bahwa Chandra banyak lebih tangguh di sana. Tapi kalau terkait dengan confidence dan yang lain-lain, komitmen, saya juga bisa komitmen. Nah, anak-anak sebetulnya belajar bagaimana kami menghadapi kesulitan. Karena kan ketangguhan mental itu diujinya dalam kesulitan. Nah, makanya kesulitan tidak kami tutupi dari anak. Biasanya kami ajak mereka diskusi. Kita ada kesulitan apa? Dan itu adalah ujian bagi kami sebagai keluarga, tapi mereka juga belajar melihat dari respon orang tuanya menghadapi kesulitan-kesulitan, gitu ya. Nah, dengan melihat bahwa cukup tenang dalam menghadapi kesulitan, gitu ya, mau tetap bersama, bersatu padu, bukannya saling menyerang atau saling menyalahkan gitu, tapi justru lebih kompak. Nah, itu semoga mereka juga punya ketangguhan tertentu. Ya, karena tadi hasil penelitian kan bilang orang tua yang tangguh secara mental, anaknya bisa tangguh secara mental. Apalagi kalau dengan sesuatu faktor yang lebih mendukung adalah keluarganya kompak saat menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Baik, Sobat Bucin, mari kita simpulkan bincang-bincang kita hari ini. Ada sebuah kalimat bijak ya dari Alex Karras. Dia mengatakan, "Toughness is in the soul and spirit, not in muscles." Jadi ketangguhan itu ada di dalam jiwa ya, dan semangat seseorang gitu ya, bukan di dalam otot. Nah, betapa pentingnya kekuatan mental dibutuhkan untuk bisa menghadapi kehidupan dan untuk membekali anak-anak agar memiliki mental yang tangguh. Kalimat bijak dari Birma ini bisa menginspirasi kita. In the time of test, family is best. Artinya Mona? Di dalam masa yang sangat sulit, di dalam tes atau ujian-ujian kehidupan, keluarga adalah yang terbaik. Ya. Nah, Sobat Bucin, semoga ayah dan bunda di dalam keluarga bisa menularkan kekuatan mental kepada anak-anaknya dan memberikan lingkungan keluarga yang sehat dan kompak, sehingga anak-anak kita semakin tangguh dalam menghadapi kehidupan. Sobat Bucin, selamat berproses untuk semakin bermental kuat. Dan anak-anak serta keluarga kita bisa semakin tangguh dalam menghadapi kehidupan. Seperti biasa, Sobat Bucin bisa menyapa kami di Bucin Sapa Kisah dan Kupas melalui email bucinfamilychannel@gmail.com dan nomor WA chat only ke 0852 1326 6550. Baik Sobat Bucin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.